وعلى أهل الصدق والوفاء. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: إذا مات ابن آدم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini Allah masih berikan kita nikmat umur panjang. Sampai dengan detik ini kita masih bisa bernapas. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada jalan lain kecuali memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan perbuatan kita, syukur dengan lisan kita, dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, pemimpin kita dunia sampai akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang disucikan Allah, bersama para sahabatnya yang dipilih oleh Allah, dan juga kita umat yang dicintainya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua di tempat ini mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh para ustadz, para imam yang banyak hadir, pegawai syara, tokoh masyarakat, ada Pak Rizwan, dan yang luar biasa juga malam hari ini sudah diperkenalkan tadi ya, calon-calon kepala desa. Nah ini bagus ini, kepala desanya hadir semua calonnya ya. Insya Allah semuanya dirahmati Allah, amin. Siapapun yang terpilih nanti itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan iradat, kudratullah. Apapun yang kita lakukan ini cuma upaya, cuma usaha. Pada hasil akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahanlah semuanya dirahmati Allah. Yang saya hormati orang-orang tua saya. Ini almarhum Bapak, almarhum ini istrinya dengan istri saya sepupu satu kali, karena mama dengan mama kakak adik. Jadi saya punya mertua ada ini dari Palu, alhamdulillah hadir. Saya hormati seluruh tante-tante mertua ya. Jadi saya kebetulan sudah berapa kali ke Kasimbar, cuma di sini di rumah ini sudah kedua kalinya. Mungkin saya ingat 2018 lalu ya, ada anak almarhum itu yang kena bencana musibah itu, saya juga yang ceramah malam itu. Jadi intinya almarhum ini pergi meninggalkan seluruh keluarga. Sesuatu kalau sudah sempurna bapak-bapak ibu-ibu, maka dia akan berakhir. Inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini berhadapan melakukan aktivitas di dunia ini, semuanya pasti akan ada batas akhirnya. Kapan batas akhirnya? Batas akhirnya adalah ketika rezeki kita sudah selesai. Mari, ayo. Mari, Mas. Ya. Boleh. Ketika kita masih berada di suatu alam, yang mana alam itu pun tak tersebut, kita masih berada di suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga pun memberi batasan kepada kita. Maka ketika di hari alasku katanya itu ya,
Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Subhanallah Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, fi qararin makin, tidak ada tempat di dunia ini yang paling aman, paling luar biasa kecuali rahim ibu kita. Maka kenapa bayi itu ketika lahir menangis? Maka dua pendapat ulama. Pertama, yang ditangiskan oleh bayi itu adalah dia berpisah dengan alam yang sangat luar biasa. Di alam rahim tidak ada AC di dalam Bapak, tidak ada kipas angin. Tapi kalau cuaca di luar panas, seperti ada AC di dalam itu anak, dingin. Padahal ibunya sementara pakai kipas-kipas. Kalau ibunya kedinginan di dunia, dia rasakan hangat di dalam. Inilah maha kuasanya Allah. Dan subhanallah, rahim dengan tempat makanan itu berpisah. Kalau seandainya rahim tempat manusia itu dalam perut ibu gabung, anak keluar penuh dengan kelor, karena mamanya baru habis makan kelor, penuh dengan macam-macam. Tapi dia terpisah, subhanallah Bapak Ibu. Inilah maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Ketika masih dalam rahim ibu, kalian aku beri makanan. Apapun yang dimakan oleh ibumu, kamu juga makan melalui tali pusat. Subhanallah. Ya, apa yang diminum oleh ibu kita, itu juga yang kita minum. Maka pesan orang tua, nah, kalau kau punya istri sementara hamil, jangan coba-coba kasih makan makanan haram, subhat, apalagi yang haram. Al halalu bayyinun, yang halal sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dengan haram ini yang banyak orang lalaikan Bapak. Ini yang dinamakan umurun mustabihat, subhat. Kalau yang halal orang tahu semua, tidak ada manusia yang tidak tahu ini halal, tahu mereka. Haram tahu, cuma banyak sekarang ini kita terjerumus ke dalam hal-hal subhat. Apa itu subhat? Subhat itu sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih syakwa sangka di dalam. Kalau saya mau contohkan, barang subhat itu kalau istilah sekarang uang rokok. Uang rokok itu subhat. Kau pegawai, ini insya Allah mudah-mudahan kepada calon-calon kades nanti sudah ada gaji, ya, gaji resmi. Ketika urus ini, tambah uang rokok dulu, tambah uang bensin dulu. Nah, uang rokok, uang bensin subhat, yang remang-remang. Kecuali kita tidak digaji. Apalagi sekarang ini, masya Allah, ya mau buat apa saja pasti uang rokok. Dia bilang sudah lumrah itu Ustaz. Jangan. Karena apa? Kalau kita masukkan makanan-makanan yang subhat, maka akan berpengaruh pada anak kita itu. Maka lahirlah kita. Ketika lahir kita, bapak-bapak, ibu-ibu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita berkata, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita sudah teken kontrak, kita sudah tanda tangan di situ. Maka lahirlah kita dalam keadaan hidup. Ulama-ulama mengatakan itu, ketika kita brojol keluar dari rahim ibu, kita itu pecah tiga. Satu itu mi'raj, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu jatuhnya ke tanah, itulah jadi dodomi kita. Dan satu masuk ke dalam diri kita. Maka tiga ini tidak terpisahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Diri kita ini, dalam diri kita ini ada namanya jasad. Inilah jasad kita, badan kita. Ibaratnya ini adalah sangkar kita. Kemudian di dalamnya ada namanya jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak sebut ruh di situ. Yang Allah panggil jiwa-jiwa yang tenang.
Maka dalam diri kita ini ada jiwa. Ruh itu sesuatu yang suci. Ruh itu datangnya dari Allah. Ruh mengajak kita kepada kebaikan. Tetapi sayangnya jiwa kita menolak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ruh bilang, sholat. Tapi jiwa tidak mau, malas sholat. Katanya ruh, waktunya bertobat. Kata jiwa, jangan dulu, kasih cukup 40 tahun. Nanti 40 tahun baru tobat. Inilah jiwa kita. Ini yang harus kita bina, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ruh tidak usah, itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Bertanya mereka tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu datangnya dari Allah. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang harus kita bina apa? Yang harus kita bina adalah jiwa kita. Jiwa kita inilah yang harus senantiasa kita isi dengan zikrullah. Kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia butuh bapak-bapak, ibu-ibu. Kata Nabi, kalau kamu tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, atau 2 hari 2 malam saja tidak makan, tidak minum, bisa dipastikan mati manusia. Mati jasad kita ini, bapak-bapak. Begitu juga jiwa kita. Kalau 3 hari tidak kena sentuhan agama, 3 hari tidak mendapatkan nasihat agama, niscaya hati kita mati. Maka saya bersyukur di Kasimbar ini, ternyata di Kasimbar ini masih 3 malam berturut-turut ini takziah. Kalau di Parigi dia sudah korting lah. So tidak lagi 3 malam, 1 malam terakhir saja, malam ketiga. Ya, tapi di Kasimbar ini masih malam pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah. Tadi malam saya dengar Habib Hasan ya di sini. Ya, Habib Hasan itu adik kelas saya. Saya bawa beliau ke Jakarta lalu, ke Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah sudah buka pondok juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jiwa kita ini adalah yang sangat menentukan. Maka mudah-mudahanlah di acara-acara takziah begini selalu kita diingatkan. Bukan berarti saya baca ceramah ini saya hebat, tidak bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini cuma sharing. Kita ini cuma berbagi pendapat, berbagi cerita. Mati sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia. Ya. Bahkan coba lihat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam juz Amma. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ada 2 di situ, Pak. Dalam juz Amma itu setelah Amma yatasaalun, abasa wa tawalla, wan nazi'ati gharqa. Berapa lagi sebelum itu ya? Apa itu wan nazi'ati gharqa? Adalah kedatangan malaikat pencabut nyawa. Kedatangan malaikat pencabut nyawa itu dicabut dengan keras, Bapak. Dicabut dengan paksa. Mau suka apa tidak suka, mau apa tidak mau, saya cabut kau. Itu dengan paksa. Itu namanya wan nazi'ati gharqa. Tetapi di ayat berikutnya wan nasyitati nashta, ada juga malaikat. Tidak begitu. Coba lihat, ada orang-orang meninggal dunia tenang. Bagaimana kita rasa mengantuk sebelum tertidur? Maka itulah perasaan orang-orang yang dicabut pelan. Dicabut pelan sekali. Mudah-mudahan kita dapat yang ini, amin. Mudah-mudahan kita dapat wan nasyitati nashta, amin ya Rabb. Maka ada orang meninggal sementara ceramah. Kalau tidak salah di bagian pantai timur sini. Sementara ceramah di mana? Bagian Sipayo di mana? Sementara ceramah apa? Baca khutbah Idul Fitri, meninggal. Bagaimana tenangnya meninggal dunia itu, bapak-bapak. Bagaimana dia masa-masa mengantuk saja sudah berangkat. Bagaimana juga ada orang yang meninggal dunia gelisahnya luar biasa. Kalau dicerita tentang sakaratul maut, bapak-bapak, ibu-ibu, auzubillah. Tidak ada manusia yang tidak ngeri kalau diceritakan tentang sakaratul maut. Sepanjang hidup ini, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman ini, kalau dibicarakan tentang malakul maut, pasti ngeri. Dalam Al-Quran ini malakul maut campur nango ini.
Dalam Al-Quran malakul maut, tapi kalau nangu ini banyak Pak, mudah-mudahan banyak rezeki orang Kasimbar ini, amin. Ya, ini sudah tanda-tanda ini. Malakul maut itu tidak disebut Israel itu Bapak. Dalam Al-Quran tidak ada kalimat Israel, cuma disebut malakul maut. Dari mana kita dapat ada nama Israel? Itu dari hadis-hadis Nabi. Ketika malaikat maut datang sama Ibrahim, Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ini Nabi Ibrahim tahu ini, yang datang ini malaikat maut. Malaikat itu bisa menyamar apa saja Pak. Bisa dia jadi manusia, bisa dia jadi hewan makan. Wa ja'alal laila libasa. Kami jadikan kata Allah malam sebagai pakaian, menutup diri. Jadi kalau malam habis urusan, habis sholat isya, kalau masih ada acara takziah, pergi ke takziah, pulang ke rumah, tidur. Jadikan malam sebagai pakaian. Ini tidak. Dia jam 2 malam masih berputar-putar ke sana kemari. 2 saja itu Pak. Kalau tengah malam itu jalan-jalan ke sana kemari, 2 saja. Kalau bukan pancuri, bapongkong. Kenapa ini Om tidak tidur-tidur? Jam 2 ke sana kemari, how to my. Kalau tidak mencuri bapongko ini. Harusnya tidur. Wa ja'alan nahara ma'asya. Dan Allah jadikan siang itu sebagai kehidupan. Siang kita ke sekolah, siang kerja, siang ke laut, siang ke kebun. Tapi sekarang banyak orang dia rubah, ya. Siang dia tidur ukur bodoh, malam dia begadang sampai subuh. Apa dia bikin? Catur. Main catur, main remi, fox. Berarti dia sudah jadi malaikat, dia tidak mau tidur-tidur. Datang, lanjut cerita. Ibrahim bilang begini, malaikat, kau penyabut nyawa toh? Iya. Coba saya lihat mukamu ketika mencabut orang-orang baik. Oh mau? Iya. Wajah aslimu, tutup mata. Begitu Nabi Ibrahim tutup mata, buka. Kata Nabi Ibrahim, subhanallah. Kalau begini mukamu, gagahnya, gantengnya, luar biasa. Orang biar melihat mukamu saja, tidak perlu lagi surga. Sudah enak sekali dilihat ini muka. Dia tidak ingin lagi surga, kata Nabi Ibrahim. Setelah itu kata Nabi Ibrahim, kalau begitu saya ingin melihat lagi mukamu mencabut ruhnya orang-orang jahat. Kata malaikat pencabut nyawa, jangan. Ente tidak mampu. Tidak, saya mau lihat 1 kali saja. Tidak mampu kau Ibrahim. Akhirnya dia paksa-paksa Nabi. Kata malaikat pencabut nyawa, kalau begitu tutup mata. Begitu tutup mata, buka mata. Pas buka mata pingsan Nabi Ibrahim. Nabi ini pingsan. Bagaimana kita Pak? Bagaimana ngerinya itu malaikat pencabut nyawa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan malaikat pencabut nyawa datang dengan wajah yang baik sama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetapi sepanjang sejarah, setiap dia datangi orang Pak pasti takut. Cuma ada satu sejarah, dan ini bukan dongeng. Ada diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti derajat hadisnya sahih. Cuma ada satu manusia ketika didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, datang sama dia. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Siapa ente? Kebetulan Nabi malaikat pencabut nyawa itu berwujud manusia. Saya yang memutus tali silaturahim. Sudah saya ini yang paling ditakuti oleh manusia. Oh, kalau begitu kau malaikat pencabut nyawa? Betul wahai Musa. Jadi dia mau datang apa sama saya? Saya mau datang cabut nyawamu. Langsung dia angkat tangannya Pak. Dia tampeleng itu malaikat. Cuma satu-satunya manusia yang tampeleng malaikat pencabut nyawa, Nabi Musa alaihissalam. Tempeleng Pak. Dalam sejarah itu kan Nabi Musa, kalau guruku bilang itu, Habib Hussein bilang, kan manusia dulu tinggi-tinggi Pak. Nabi Adam tingginya itu sab'ina zira'an. Nabi Adam tingginya 70 hasta. Kalau di meter itu Nabi Adam tingginya 40 meter. Lapis 2 itu pohon kelapa. Iya, makanya dicerita raksasa-raksasa itu ada memang, bukan dongeng.
Siti Hawa, istrinya lebih rendah sedikit, 30 meter. Maka kita sekarang ini tidak usah minum obat tinggi badan. Nanti di akhirat nanti sama, begini DP tinggi. Nabi Musa tinggi Pak, besar. Dia punya tangan-tangan ini, kata Habib saya itu macam pisang Ambon, dia punya jari-jari. Coba bayangkan saya. Pisang Ambon Pak. Kalau dia tampeleng manusia pecah. Dalam riwayat hadis, pecah matanya malaikat pencabut nyawa itu. Menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melapor, "Ya Allah, kau kirim tadi saya sama orang yang anti mati. Kau kirim sama saya sama orang yang ganas. Kenapa wahai Israel? Cuma dia tempeleng saya ini. Tidak ada manusia yang berani sama saya. Nabi Musa tempeleng saya." Allah berfirman, "Wahai Israel, kembali kau sama Nabi Musa, sampaikan sama dia, taruh tangannya itu di badan sapi. Taruh tangan di badan sapi. Mana tangannya itu yang kena di bulu sapi, begitu umurnya. 1 bulu 1 tahun. Kasih tahu sama dia." Turun malaikat pencabut nyawa. Musa, dibilang Allah taruh tanganmu di badan sapi. Baru kau hitung berapa bulu yang kau pegang itu. Jadi kalau seandainya 500 bulu yang kau pegang, maka 500 tahun umurmu. Kata Nabi Musa, untuk apa? Apa saya lama-lama di dunia? Kalau seandainya saya pegang itu bulu sapi 700 jumlahnya Pak, 700 tahun lagi umur saya. Kata Nabi Musa, kalau begitu tidak jadi. Saya sekarang sudah ikhlas, cabut saya nyawa. Cabut saja, tapi pelan-pelan Yang saya dapat yang kedua kali macam tadi lagi mendapat tampilan kau. Subhanallah. Ini artinya Bapak Ibu. Nabi Musa saja yang bergerak kalimullah, yang berbicara dengan Allah, itu takut dengan mati. Takut. Bagaimana kita? Maka mati ini mudah-mudahanlah seperti yang dialami oleh almarhum. Ada mati sebab. Tak mungkin mati tanpa sebab Pak. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu punya sebab-sebab. Kalau ada mati tidak punya sebab, pasti kita bilang, kenapa Allah ini tidak adil? Ada orang sementara merokok mati, sementara ketawa-ketawa tiba-tiba mati. Maka Allah ciptakanlah sebab. Ada sebab sakit, ada sebab kecelakaan, ada sebab tenggelam. Sama yang baru-baru ini Pak, yang viral itu yang tenggelam. Subhanallah. Anaknya Gubernur Jawa Barat, semua sudah lihat filmnya itu Pak, nonton. Eril Mumtaz Khan lahir di New York, Amerika, belajar di New York, kemudian mati di Swiss. Tapi subhanallah 14 hari dalam air, tidak apa-apa jenazahnya Pak, tidak rusak, ya, tidak rusak, utuh. Saya bilang sama teman itu karena mungkin air sungai airnya beda dengan sungai di Parigi. Barani sungai di Parigi tenggelam hari ini, besok Bangka. Beda Bapak Ibu. Artinya begini, hikmahnya adalah bahwasanya si Eril ini mungkinlah selama hidup di dunia ini dia banyak berbuat kebaikan. Maka Allah perlihatkan bahwasanya juga orang tenggelam itu mati syahid Bapak-bapak. Ya, mati syahid. Satu, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mati syahid?" Kata orang mati syahid, "Al-maktul fil jihad fisabilillah." Orang yang mati syahid itu kata Nabi, orang yang terbunuh perang di jalan Allah. Kata sahabat, "Kalau begitu ya Rasulullah, sedikit saja orang mati syahid." Maka kata Nabi, ada juga tambahannya selain itu. Al-gharik, orang yang mati tenggelam, fahuwa syahid. Jadi kalau ada orang mati tenggelam, tenggelam di kuala, tenggelam di laut, itu mati syahid. Tapi syahidnya dunia, ada syahid akhirat. Al-batun, apalagi orang yang mati sakit perut. Ya, orang yang mati sakit perut, berhubungan dengan perut, mungkin saja asam lambung, pokoknya urusan perut. Ya, atau usus talipat, usus tabengko. Kan sekarang banyak penyakit begitu. Itu mati syahid. Apalagi sahibul, orang-orang yang hamdah. Sahibul hamdah itu orang-orang yang tertimpa benda keras.
Termasuk orang-orang yang ketika gempa di Palu itu, mereka golongan syahid karena mereka mati tertimpa benda keras. Begitu juga orang yang mati kecelakaan, itu tertimpa benda keras. Cuma dilihat juga apa yang dia kerjakan sebelum itu. Sama yang baru-baru viral itu Pak, pegawai PLN 2 dari Parigi itu, yang meninggal di Tada, kecelakaan. Saya yang ceramah itu malam ketiganya di sana. Kalau kita meninggal mati kecelakaan, kita dalam keadaan mencari rezeki, kita berupaya sementara menuntut ilmu, maka mudah-mudahan kita mati syahid. Tapi kalau mati kecelakaan, tapi habis bacuri orang pecoklat, ya, atau mati habis ini, tidak mati syahid itu. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak panjang ceramah, karena mati ini adalah peristiwa dahsyat, maka persiapkanlah diri menghadapi kematian. Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali sudah ingatkan kepada kita, yuk bersiap-siap menghadapi mati. Karena kalian tidak tahu, kata Imam Ghazali, di menit keberapa kau dicabut nyawamu oleh Allah. Contoh, sementara menonton TV, di menit pertama nonton TV, menit kelima ambil rokok, menit ketujuh ambil kopi, mungkin saja di menit ke-10 dicabut nyawa kita, karena kita tidak tahu. Maka persiapan menghadapi mati ini setiap saat, bukan nanti ada orang meninggal baru kita persiapan. Maka Imam Ghazali sudah jelaskan dalam kitabnya Tazkirul Maut. Kata Imam Ghazali, ada tanda-tanda orang mati 100 hari. 100 hari lagi sudah mau meninggal, merasakan getaran seluruh, mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki, merasakan getaran yang luar biasa. Kalau orang yang paham, dia sudah tahu ini, astagfirullah, semua pikir saya ini. Ya. Kemudian ada lagi dia kasih waktu 40 hari, periksa diri kita di 40 hari. Waktunya kapan periksa diri itu? Asar. Maka jangan sampai tak lewat asar. Maka dalam Al-Quran coba kita lihat, ada 5 sholat, tetapi sholat wassalawatil wusta, kata Allah, jaga, jangan sampai tak lewat sholat yang di pertengahan. Sholat di pertengahan itulah sholat asar, bapak-bapak ini. Kalau sholat subuh jarang orang tak lewat, karena orang bangun cuma banyak tak lambat. Lambat banyak, dia 5:30, 6:30, yang penting begitu bangun dia sholat. Tapi yang paling banyak orang tinggalkan ini adalah sholat asar. Sholat asar masih di masjid, masih di sawah. Sholat asar masih di jalan-jalan. Sholat asar masih di pantai. Maka kalau orang bisa menjaga sholat asarnya tidak putus, luar biasa Pak. Subhanallah, itu orang yang luar biasa. Maka sholat asar itu sholat di tengah-tengah, maghrib isya, subuh duhur, tengah-tengahnya itulah sholat asar. Ya, sholat asar itu periksa diri. Katanya Imam Ghazali, bukan kata saya, kata Al-Imam Al-Ghazali, akan bergerak di sekitar pusat. Ya, dijaganya, diperiksa itu habis asar. Begitu saya dengan teman-teman baca ini Pak, coba kita cek. Habis sholat asar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, habis berdoa, coba tolong baca cek. Jangan-jangan orang ini sudah tidak lama lagi. Tafakur situ, rasakan getaran di pusat. Dua-dua ini, bagi saya dengar ya babu ini lebih sedangkan lapar saya. Astagfirullahaladzim, saya tidak jadi baca cek begini. 40 hari, itu tandanya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya daun-daun di Lauhil Mahfuz sudah turun. Ada tanda 7 hari ini yang dekat Bapak. Kalau ada orang-orang yang sakit, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang sakit tiba-tiba dia minta makanan yang dia suka, padahal dulunya dia itu tidak mau makan, dikasih makan cuma 1 sendok dia buang. Tapi satu saat dia bilang, bikinkan saya palu mara, carikan saya suntung, carikan saya, pokoknya apa semua yang dia suka dia cari. Nah, itu tanda 7 hari menurut Imam Al-Ghazali. 1 minggu dari situ. Ketika 3 hari orang itu akan berpulang ke rahmatullah, malah sebaliknya sudah tidak mau sentuh makanan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mau lagi sentuh makanan. Nah, inilah mudah-mudahan
Kata Imam Al-Ghazali, ayo persiapkan diri menghadapi mati. Persiapan diri menghadapi mati satu, jangan mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Allah larang loh. Allah marah orang mati. Wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Orang yang berserah diri sama Allah. Ya Allah, kalau ini sudah saatnya, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Ya Allah, kalau saat ini saya mau dicabut nyawaku, ya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas. Akan turun malaikat. Coba kita lihat ayatnya. Ini sudah agak ke dalam ini. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang mau meninggal dunia, Pak, didatangi malaikat. Semua, mau orang Islam ke orang Muslim, non Muslim, semua akan didatangi oleh malaikat ketika dia akan meninggal dunia, bapak-bapak, termasuk kita. Diperlihatkanlah kepada kita ketika mau meninggal dunia. Ini tempatmu nanti. Ini tempatmu di surga nanti. Maka ketika itu orang-orang yang berkata innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan agama. Mana itu istiqamah? Sekarang ini kita beragama, Bapak, kadang tidak istiqamah. Puasa rajin, Senin Kamis, tapi cuma 1 minggu. Setelah itu dikasih tinggal, nanti tahun depan lagi. Baca Quran rajin, apalagi kalau puasa 1 hari 1 juz, 30 hari puasa 30 juz khatam. Tapi itu cuma bulan puasa. Begitu habis bulan puasa dia taruh Quran di atas lemari. Baru dia bilang goodbye Quran. Ketemu lagi puasa akan datang. Kata Al-Quran Bastel, posisinya masih mau hidup tahun depan. Tidak pernah lagi dibaca. Orang yang istiqamah itu adalah orang yang dia punya perbuatan sedikit, tetapi istimrar, tidak pernah lepas. Orang tua ajar sama kita. Nah, kalau habis sholat baca Al-Quran 1 ain saja, 1 makra, ya, 1 ain, pas di ain berhenti. Nanti habis sholat asar 1 ain lagi, habis sholat isya 1 ain lagi. Tapi jangan dikasih tinggal. Kita tidak, kalau kita lagi semangat baca Quran 1 juz, tapi berhenti 3 bulan ke depan baru baca Quran lagi, tidak istiqomah. Kata Nabi, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Habis sholat, jangan dikasih tinggal. Jangan dikasih tinggal. Kalau kita lupa, kita ganti, Pak. Aduh, tadi saya sholat asar lupa subhanallah, ya, kita ganti itu. Dan kalau disebut 33 kali, jangan ditambah, jangan dikurang. Karena itu resepnya Nabi. Sama dengan kita pergi bawa obat di dokter, di situ ditulis 3 kali 1. Karena kita mau ingin cepat sembuh, kita bagi 5 kali 1. Babusa mulu. Babusa, ya. Begitu juga berzikir. Sudah Nabi bilang 33 kali, tidak, dia hantam 3000. Subhanallah, 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 subhanallah. Akhirnya berbicara sendiri sudah. Belajar ilmu yang belum cukup umurnya belajar. Udah belum lengkap. Jadi belajar ilmu ini ada susunannya. Belajar syariat dulu, ya. Belajar fardu. Kata siapa tarekat tidak ada? Tarekat itu ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma bagi orang-orang yang syariatnya sudah mantap, ya, utamanya bab tentang yang di bawah-bawah saja. Contoh, kita mau cerita sedikit. Bab tentang sholatul janazah, ya. Bab sholatul janazah ini penting. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bagaimana kita ini menghadapi janazah. Tidak gampang, bapak-bapak, ibu-ibu. Di situ wasyuri'at bil Madinah. Salat janazah itu pertama kali
disyariatkan oleh Allah ketika Nabi masih di Madinah. Wa min khasaisi hadhil ummah, dan salat jenazah itu adalah kekhususan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain tidak salat jenazah. Di situ juga diajarkan bagaimana caranya mandikan mayat, ya, mandikan fi murtafa'in. Upayakan kasih mandi jenazah itu posisi murtafa, posisi tinggi. Cuma sekarang tidak laku di Parigi. Mudah-mudahan di sini. Kalau di Parigi itu orang taruh di pala-pala, ya, di pala-pala anak. Padahal secara fikih Islam ini tidak bagus, Bapak. Kenapa? Karena pada saat memandikan di bagian belakang itu susah dibersihkan. Susah dibersihkan. Kemudian air yang jatuh itu, air kotoran bisa akan bercampur dengan yang bersih. Maka ada murtafa'in dalam fikih itu, dia dikasih tinggi sedikit. Maka orang yang bakal mandi itu kasih berdiri. Maka ada sekarang itu tempat mandi jenazah. Itu dibagi-bagi di masjid itu. Mudah-mudahan bisa. Murtafa'in wa ma'un baridin, dan pakai air yang dingin. Nah, sekarang ini kalau kita mau kasih mandi jenazah kan dipegang-pegang, Bapak. Pegang-pegang. Jangan pakai air panas, air lau-lau. Nanti dia muncul nanti sebentar malam, kenapa kasih mandi dengan air panas saya? Ya, itu diajar jelas, diajar lengkap. Nah, ketika mau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kematian. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke sisi Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Pertanyaannya, ketika kita mau mati, kita ridha apa tidak? Allah ridha sama kita apa tidak? Maka pertama, jangan mati meninggalkan musuh, supaya Allah ridha. Kalau sekarang ini kita ini masih punya musuh, tidak mampu senang dengan orang tua, tidak mampu senang dengan ini, bermaaf-maafan. Karena susah mati, Bapak. Survei membuktikan banyak orang susah mati, keluar napasnya itu. Kenapa? Karena masih ada sangkut pautnya dengan manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian mau lihat? Ini tegas, Pak. Kalian mau lihat penduduk neraka yang berjalan-jalan di muka bumi? Bayangkan, Bapak, masih hidup kita dibilang penduduk neraka itu. Penduduk neraka yang berjalan-jalan di atas dunia. Siapa dia ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kakak beradik yang memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara berebut harta warisan. Bapak, banyak kejadian kakak adik tidak baku tegur gara-gara harta warisan. Berebut harta warisan 3 dosanya sekaligus. Siapa yang berebut harta warisan 3 dosa. Dosa pertama, dosa berebut harta. Dosa kedua, dosa kepada orang tua, menyakiti orang tua yang sudah meninggal. Dan dosa ketiga, memutuskan silaturahim dengan kakak beradik sendiri. Maka ini dosa besar. Maka orang tua di sini, bapak-bapak yang punya harta, sebelum meninggal dibagi memang. Dibagi memang. Dia bilang, oh itu harta warisan nanti meninggal. Kalau kita sudah meninggal, ditulislah minimal. Ditulis, oh ini sawah di sini, ini yang punya. Ya, yang di Bobalo sana, ini yang punya. Harus jelas di situ. Kalau papa meninggal, ini surat warisannya, surat wasiat saya. Hanya dia tulis, Pak. Yang di Kasimbar, Aco punya. Yang di Bobalo, Ece punya. Ini yang satu perempuan, rumah dia dapat. Data yang keempat itu. Dia bilang, saya Bapak, dia langsung dibagi semua. Ada dapat sawah, ada dapat kebun, ini dapat rumah, saya apa? Papanya bilang, kau tenang. Kau dapat empang 100 hektar. Wah, di mana 100 hektar, Pak? Itu, Pak, yang babiru di belakang laut ditunjukkan. Anak tukang babanta meminta harta warisan lagi. Jangan juga begitu. Ya, jadi begini, Bapak. Harta warisan ini perlu dibagi. Dibagi. Tulis di situ. Ini rumah, ini punya.
Tapi dengan syarat. Dengan syarat nanti papa mati, mama mati, baru kau miliki full ini rumah. Karena ada anak durhaka zaman sekarang ini, begitu sudah dikasih kau dapat bagian rumah. Jadi saya punya rumah ini papa. Iya, saya mau balik nama ini sertifikat. Dia sudah mau balik nama sertifikat. Padahal papa masih hidup. Setelah balik nama dia bilang, mama boleh pergi dari sini. Karena rumah sudah balik nama. Anak durhaka betulin. Ya, dikasih rumah, dia balik nama sertifikat, dikasih keluar orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Maka anak perlu dikasih pendidikan agama. Rugi bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak kasih pendidikan agama sama anak-anak kita, bukan berarti harus masuk pesantren semua. Tidak. Kita pilihlah 4 anak kita. Oh, ini jago menghitung. Saya masuk, dia jadi insinyur. Insya Allah jadi insinyur, dia insinyur beriman. Ini dia punya fisik kuat. Dia bisa olahraga kuat fisiknya. Kasih masuk polisi, kasih masuk TNI. Oh ini. Pokoknya ada bidang-bidangnya Pak. Saya mau kasih contoh. Ada jembatan di kampung kita. Jembatan. Mau dibangun. Tetapi yang mau bangun jembatan ini Ustadz semua. 4 orang. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kumpul mau bangun jembatan. Ustadz A bilang itu jembatan dalam Al-Quran, ini dalilnya. Ustadz B bilang, oh begini, menurut ulama ini bangun jembatan begini. Sampai 2 tahun tidak jadi jembatan. Kenapa? Ustadz semua di situ. Tidak bisa jadi Pak. Biar dorang membuka Al-Quran bolak-balik hadis, tapi kalau tidak tahu bekerja jembatan, tidak jadi jembatan. Maka kita punya generasi muda di Kasimbar ini, kasih masuk jadi ustadz, ada yang insinyur, ada yang polisi. Mohon maaf Pak, ada satu kampung di Parigi sana, di desa Baligi, itu disebut lorong polisi. Kenapa? 30 rumah lorong itu polisi semua anaknya. Lorong polisi, orang Bali. Bagaimana sistemnya Ustaz? Dorang punya sistem arisan. Ya, arisan. Jadi kau punya anak tahun depan masuk, berkumpul 30 rumah, 10 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Store 1 orang polisi. Tahun depan sama punya anak lagi, store. Kita setengah mati sekarang ini. Kalau ada orang punya anak mau masuk polisi, tidak usah begini. Ya, pasti bayar. Kita mau cerita orang, ya. Padahal maksudnya begini, kita punya generasi muda Islam ini supaya kita punya kampung, insya Allah. Mudah-mudahanlah kepala desa yang terpilih nanti juga bisa dipikirkan. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana generasi muda Islam ini? Ada yang kita kasih tahfiz Quran supaya kalau imam bisa imam di masjid. Karena sekarang ini Pak, yang setengah mati itu imam. Di mana-mana saya pergi, imam siapa? Oh ini imam. 1 tahun kemudian, imam tua dia, baru diganti. Tapi tahun berikutnya imam lagi dia. Baru tak putar-putar. Habis imam tua, imam muda lagi. Habis imam tua, kenapa? Dorong-dorong saya tak putar. Tidak ada yang bisa. Tapi kalau kepala desa, contohnya di Kasimbar Selatan ini. Kepala desa 5 orang siap. Nah, tapi coba kata pemilihan imam, setengah mati. Maka sekarang bikin program kepala desa yang terpilih nanti. Harus ada 1 orang di Kasimbar Selatan ini hafal Quran. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya lah. Seperti yang saya contohkan tadi. Entah kamu mau kumpul doi 1 Kasimbar ini, kasih sekolah di mana, kasih pesantren di mana, supaya pulang ada Kasimbar Selatan punya qori, punya hafiz yang 30 juz pasang di masjid. Tidak gampang itu Pak. Kalau kita belakang, sholat di belakang orang yang hafal Quran, pahalanya meningkat Pak. Pahalanya meningkat. Tapi kalau semua sholat di belakang, mohon maaf ini Pak Imam, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, itu terus. Tetapi kalau dia bisa hafal Quran, enggak, luar biasa. Mudah-mudahan sama dengan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, yang mana yang kita pilih untuk jadi agama, yang kita pilih untuk masuk di pesantren, kita tes hafal Al-Fatihah. Siapa yang paling fasih,
itu yang masuk pesantren. Bapak, kita mungkin tidak bisa ajarkan anak kita fikih, tidak bisa ajarkan anak kita hafal Quran, tapi minimal kata Nabi, anak kita itu harus kita sendiri yang ajar Al-Fatihah. Harus papanya sendiri yang ajar Al-Fatihah sama mamanya, sama anaknya. Tidak boleh orang lain. Kenapa? Al-Fatihah itu rukun sholat, akan dia baca sepanjang hidupnya. Maka kalau dia baca itu, kita orang tuanya dapat pahala terus. Maka kita punya anak kita sendiri yang ajar Al-Fatihah. Lihat, oh ini yang bagus bacaannya, itu yang kasih masuk di pesantren. Jangan yang napopo sehingga mati otak, itu yang masuk di pesantren, kasihan. Ya, sehingga mati bapak-bapak, ibu-ibu. Di pesantren itu menghafal, di pesantren itu menghafal, dan ini sebagainya. Maka dibutuhkanlah orang-orang yang hebat, anak-anak yang hebat. Berikutnya, jangan mati meninggalkan hutang. Hutang itu penting. Hutang penting. Oh, saya Ustaz tidak ada hutangku sama manusia, alhamdulillah. Tapi hutang sama Allah banyak. Hutang sama Allah banyak. Tidak berpuasa, tidak diganti puasa. Perempuan haid, ibu-ibu haid, 1 minggu tidak berpuasa, sampai bulan puasa akan datang tidak diganti-ganti. Itu hutang sama Allah. Nabi sholat, mau sholat jenazah ini Pak, Allah, baru Allah turun malaikat Jibril, ya Muhammad jangan sholatkan ini. Kenapa wahai Jibril? Indahuddin, dia punya utang. Bayangkan, orang yang mau disolatkan sama Nabi tidak jadi gara-gara punya hutang. Nabi mundur. Begitu Nabi mundur, kata keluarganya, ya Rasulullah, kenapa? Ini orang punya hutang, saya dilarang solatkan dia. Kata keluarganya, solatkan ya Rasulullah, ana daminhu, saya yang akan bayar dia punya hutang. Begitu kata Rasulullah, betul kamu bayar? Saya mau bayar. Akhirnya Rasulullah solatkan. Habis sholat, 2 hari berikutnya Nabi ketemu, kau sudah bayar hutang itu? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kau tidak bayar hutangnya, selama itu dia akan disiksa dalam kubur. Akan disiksa dalam kubur. Seandainya ada keluarganya meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan warisan, tapi punya hutang. Kata Nabi, jual rumahnya. Kau jual rumahnya, bayarkan hutangnya. Karena selama hutangnya itu masih ada, dia akan tersiksa di alam kubur. Bapak, orang mati syahid saja, orang yang berperang di jalan Allah, mati syahid. Orang kalau mati syahid itu Pak, tidak dimandikan, dikubur langsung dengan darah-darahnya. Karena darah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Disolatkan, setelah itu dikuburkan, langsung ke surga. Langsung ke surga. Itu orang mati syahid. Tetapi sampai di pintu surga, Allah tanya, ente punya hutang? Kalau dia jawab masih punya hutang, ya Allah, kalau begitu stop di situ dulu. Sampai lunas hutangmu di dunia baru kau masuk surga. Itu orang mati syahid, tertahan di pintu surga gara-gara hutang. Bagaimana kita? Bukan mati syahid, mati konyol banyak. Sedangkan orang mati syahid tertahan Bapak. Mudah-mudahanlah hutang kita bayar. Dan ini yang terakhir, sebelum meninggal dunia, 1, kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang terakhir ceramah ini, sholat sudah tidak bisa, puasa sudah tidak bisa, haji sudah tidak bisa, ini sebagainya sudah tidak bisa. Hanya ada 1 yang bisa kita bawa mulai dari kita hidup sampai kita menutup mata untuk terakhir kalinya. Hanya apa? Zikrullah. Hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka latihlah lidah kita berzikir. Kalau orang mati mungkin disuruh sholat, bangun sholat, tidak bisa lagi Pak. Orang berzikir, kata Nabi SAW, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayat kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Maka dibisik, ditalkin namanya, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka perbedaan pendapat ulama, ada yang batalkin di kubur, ada yang tidak. Dia di redaksi ini, lakinu mautakum,
Maka orang yang batalkin dikubur, niatnya itu adalah mengingatkan kembali. Karena sewaktu dia meninggal dunia, menjaga kemungkinan dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ketika dikubur diingatkan kembali. Idza ja'akal malakani, Muhammad Nur Damar, kalau datang dua malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, ini diajar ulang Pak. Itu isinya talqin. Ya, itu isinya talqin. Jangan salah sangka. Talqin itu diajar kembali. Begitu juga azan dikubur, itu juga persoalan Bapak-bapak. Ada yang persoalkan, ada yang tidak mau ba'azan, ada yang ba'azan. Ini dalam agama kita disebut dengan qiyas. Dalam agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini ada 4 dasar hukum. Pertama, Al-Quranul Karim. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim, cari di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita dapat dalam hadis Nabi, cari di ijma sahabat Nabi, ijma ulama. Kalau toh kita tidak dapat, kita pakai yang keempat, qiyas, menimbang, menakar hukum sekarang dengan hukum yang dulu. Saya mau kasih contoh, ya. Al-Quran, hadis itu mengatakan jangan sekali-kali kamu meminum minuman keras, ya, yang memabukkan. Di situ tidak ditulis narkoba. Kenapa sekarang ini narkoba jadi haram juga? Ya, itu namanya qiyas. Kullu, dalam hadis kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Qaliluhu wa kasiruhu, walaupun sedikit banyak tetap haram. Itu ijma ulama Pak. Hadis diijmakan oleh ulama. Kalau minuman keras, 1 botol teler haram, 1 sendok tetap haram. Kalau tidak pakai ijma ulama, dia bilang yang haram itu kalau teler. Kalau tidak teler, cuma diminum 1 sen, 1 sloki begitu tidak haram. Nah, ijma ulama mengatakan walaupun sedikit tetap haram. Itu namanya qiyas Bapak. Nah, sekarang di ijma, sekarang dikiaskan lagi. Maka narkoba karena dia memabukkan, dia masuk kategori minuman keras. Maka azan di kubur itu qiyas. Ketika lahir Allahu Akbar diazankan. Ketika lahir, yang azan siapa? Yang azan adalah papanya. Sekarang banyak orang di rumah sakit, anaknya lahir, orang lain yang azan. Dia panggilkan ustadz, tidak boleh. Sebenarnya yang azankan itu adalah papanya, supaya suara pertama yang dia dengar itu suara papanya. Nanti ketika besar, nanti 1 kali suara saja papanya, sini. Takut dia Pak. Kenapa kita punya anak tukang babantah zaman sekarang? Mungkin bukan kita yang azan. Kalau kita panggil, sini dulu. Biar habis suara papanya, dia tidak pakai. Tapi coba kalau mamanya bataria, langsung ke sana dia. Berarti papanya bukan dia yang azan. Coba kalau kita azan sekarang, insya Allah. Nah, kiasnya adalah ketika kita lahir diazankan, maka ketika mati pun diazankan. Sekarang kalau ada orang tidak mau azan di kubur, silakan. Tidak larangan, tidak wajib, ya. Tetapi kalau mau azan, silakan. Qiyas, tidak usah diributkan, ya. Tidak usah diperdebatkan. Bapak Ibu, jadi zikir terakhir sebelum kita meninggal dunia. Diucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah ucap, berhenti. Sekarang tidak, sudah diajar ustaz. Pak Imam sudah datang ajarkan la ilaha illallah. Datang lagi yang datang, ajar subhanallah, walhamdulillah. Bingung mayat, apa mau dibilangin? Orang mau mati itu jadi pusing. Datang lagi satu, astagfirullahalazim. Istighfar, astagfirullahalazim. Pusing orang mau mati ini Pak. Akhirnya turun dia punya anak dari mobil, lari-lari masuk ke dalam rumah. Orang kira mau belajar la ilaha illallah juga. Dia bisik di telinga papanya, Papa, 1 pesan, pertahankan napas Papa. Anak durhaka ini Pak. Pertahankan, jangan kasih. Astagfirullah, ini kisah nyata. Anak durhaka. Ini Papa setengah mati, Pak, atur napas. Ini dia bilang, pertahankan Pak, jangan kasih. Lawan. Allahu Akbar.
Mau dilawan bagaimana ini malaikat pencabut nyawa? Maka jangan sampai ada anak durhaka di Kasimbar Selatan ini. Ini kisah nyata juga. Masuk dia ke rumah sakit, Pak. Dia punya papa itu masuk ICU. Di ICU itu orang kan semua di ini, ya, di muka, semua talinga dikasih masuk kabel semua. So baru disuta sambung dengan alat itu yang begini itu. Detak jantung, ding, ding, ding. Lari yang begitu karena dia lurus. Begitu dia masuk, kesana kau, papa usah setengah mati. Begitu masuk, apa tidak masuk dia di dalam, coba dia hoba-hoba di jendela begini. Dia sudah lihat itu, ding, dia semua lurus. Pas kalau dia, putus ya, putus. Tiada harapan itu. Ini orang tua, ini anak bagaimana, Pak? Orang menangis, ya Allah, semua mati, papa itu sudah mau lurus sana itu. Dia tidak, putus ya, putus, selesai. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan jangan kita punya anak begini. Ya jadi la ilaha illallah di telinganya. Kalau sudah dia ucapkan stop, jangan lagi diajarkan. Mudah-mudahan semua kita di tempat ini Allah matikan kita husnul khatimah, amin. Allah matikan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga almarhum ini diterima semua amal baiknya, amin ya rabbal alamin. Semua kebaikan yang mungkin pernah dia perbuat kepada kita semoga menjadi amal jariahnya, amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya ada salahnya almarhum kepada kita, mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia itu punya salah, punya hilaf. Mudah-mudahan kita datang ke tempat ini, kita doakan sebentar. Insya Allah mungkin ada Pak Imam yang pimpin doa. Demikian dari saya ceramah malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.